lagian setelah sekian lama pandemi akhirnya aku kena juga COVID kan. Kalau Habib kebetulan sebenarnya nggak tahu nih, swab hari pertama positif, aku berdua sama Habib doang. Akhirnya kita isoman berdua karena yang lain anak-anak semua masih negatif semua. Akhirnya kita di Jakarta, anak-anak di waktu itu masih di puncak. Kita mikirnya berharapnya cuma berdua gitu. Pada saat udah berdua 4 hari, Habib di hari kedua udah negatif. Hari kedua udah negatif. Kartika masih positif terus gitu. Tapi qadarullah lagi 2 anak positif. Yang satu negatif. Kalisa sama Sajid. Kalisa sama Sajid positif, Satir di puncak. Jadi agak bingungnya karena isomannya aja sih. Soalnya kan kita berdua udah terkontaminasi, terus anak-anak tuh harus pisah paling itu. Akhirnya Kalisa gabung karena udah positif, Sajid gabung. Sekarang yang masih drama, bingung nih. Kalisa sama Sajid masih positif. Kita bingung, berarti kita harus ke anak yang negatif gitu. Jadi ya resiko banyak anak belum 11 aja kita bilang wah bingung juga. Jadi harus berbagi ke anak-anak yang memang ya kita nggak ada pilihan orang tua gitu. Apalagi yang kemarin sempat khawatir karena lagi hamil, agak parno kan. Apalagi kalau kita baca artikel di internet tuh malah bikin makin stres gitu. Jadi udahlah akhirnya kita ikhtiar sembuh aja, ikhtiar negatif. Alhamdulillah negatif. Ya besok baru mau ke dokter kandungan buat periksa. Ya mudah-mudahan hasilnya sesuai yang kita harapkan, baik-baik aja. Nggak ada gejala, cuman pada saat itu saya ngerasa emang badannya panas kan. Badan Kartika panas tinggi. Mikirnya mungkin ketularan anak nih, karena kan anak flu. Terus kan aku yang sedotin ingusnya pakai alat, tapi kan tetap aja virusnya pasti masuk gitu. Cuman itu aja sih, cuman waktu pas udah terpaparnya Habib udah langsung negatif, tapi Kartikanya yang berat gitu. Tapi alhamdulillahnya semuanya hari ini udah negatif, udah berkah insyaallah. Iya, dan akhirnya infus aja sih, infus di rumah setiap hari, ikhtiarnya minum vitamin, terus juga sempet hilang rasa. Kalau aku justru bukan indera pencium, rasa makanan tuh semuanya nggak jelas, nggak ada yang enak, nafsu makan, terus juga jadinya setiap kali makan mual gitu. Makanya bingung ini Omikron apa karena hamilnya, jadi kayak double-double. Cuman agak lumayan, jadi memang tidak seburuk yang Delta waktu almarhumah mama gitu yang kena. Cuman tetap nyiksa kok. Jadi kalau orang bilang lah udahlah Omikron tuh nggak seberat Delta, iya nggak seberat Delta karena nggak ada sesaknya aja bedanya. Tapi menderita nggak? Kartika yang dapetnya menderita juga sih. Jadi makanya buat teman-teman semua mudah-mudahan jaga kesehatan, karena ya apalagi kalau seorang ibu kan pisah sama anak-anaknya, apalagi kalau kondisinya lagi hamil tuh banyak momok yang menakutkan. Itu aja sih. Tadinya tiga-tiganya anak-anak di puncak, sampai kita kan per 3 hari kita swab ulang gitu. Akhirnya Kalisa pisah hampir 5 hari ya. 5 hari ini yang masih belum ketemu hampir 7 hari, 8 hari Satir yang nomor 3 gitu. Jadi makanya dia pun ketakutan, nggak mau ke Jakarta dulu, di Jakarta banyak yang ada Omikron gitu. Jadi dia pun memang nggak mau gitu. Waktu yang lucunya lagi, waktu adik kakaknya kena, si Satir tuh nangis yang drama gitu. Jadi buat kita kayak ya mungkin ya udah ujian aja. Kalisanya makin sakit, akunya juga makin sakit. Pada saat udah ketemu, alhamdulillah kondisi akunya membaik, Kalisanya membaik. Jadi ternyata ngaruh di imun juga ya, jauh dari anak. Betul. Ya. Jadi kita tuh perasaannya kalau misalkan jauh dari anak tuh kita mikirinnya di sana. Iya. Akhirnya aduh gelisah, tidur juga nggak enak, apa nggak enak. Iya. Perasaan khawatir lah ya. Khawatir. Nggak tenang. Jadi aku tidurnya juga. Malahan ibunya malah tambah sakit. Iya betul. Jadi pada saat udah gabung malah Sehat. agak lebih seger gitu, imun kita malah naik. Ternyata ngaruh sih itu banget, makanya ya secara mental itu mensupport imun juga ternyata. Tapi dia sendiri seperti apa Kalisanya? Sama Kalisa pun waktu jauh dari aku, Susya bilang melo, cengeng, jadinya males ngapa-ngapain. Pas udah ketemu ya dia udah seger aja kayak nggak ada apa-apa. Cuman dia udah bilang Kalisa COVID, jadi setiap kali ada yang video call dia informasi nama dia kalau Kalisa COVID gitu. Makanya besok tuh kita baru mau periksa, agak lumayan deg-degan juga, mudah-mudahan tapi kita
prasangka baik terus, mudah-mudahan sehat-sehat aja. Belum Kalau tahu, hitungan saya, ya kan 1 bulan. Hitungan saya. udah 2 bulan. Kalau hitungan dokter, wallahu alam. Tapi kalau hitungan saya 1 bulan. Kalau Enggak. kalau aku yang hitung gimana? Ya berarti yang 2 bulan bukan Habib udah. Bikin ribet. Nggak, kita nanti tunggu dokternya mastiin kan. Tapi ini mungkin bawaan bayi ada nggak sih Sejauh ini nggak ada sih, makanya aku pengen tahu aja mual kemarin itu karena bayi atau emang karena bawaan Omikron, terus nafsu makan jadi hilang tuh karena apa gitu, karena kan nggak bagus juga kan Dan kalau makan juga nggak ada rasanya katanya. iya makan nggak ada rasanya juga kan nggak bagus. Kalau saya sih yakin Allah kasih yang terbaik dan Allah kasih kesehatan. Karena dulu juga waktu Kalisa itu diponis sama dokternya nggak boleh, ini harus dikeluarin begini. Saya bilang enggak, pertahankan. Saya yakin Allah pasti ngasih yang terbaik. Doa minta sama Allah, yakin Bismillah. Alhamdulillah Kalisa jadi Masya Allah kan. Sehat ya. Sehat. Iya. Kita jadi ya udah, makanya Habib selalu ngajarin prasangka baik, berpikir yang positif aja, jangan buka-buka artikel-artikel yang tidak bertanggung jawab, karena sebenarnya bikin imun kita turun ketika kita baca artikel yang serem, Karena yang kan dulu parah cacar. iya. Jadi makanya kita berpikirnya ini ujian dari Allah, ya mungkin teguran juga buat aku dan lain sebagainya. Fokus memperbaiki diri aja dan fokus positive thinking aja, berdoa yang terbaik. Pokoknya ya itu tadi, Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Jadi aku prasangkanya baik aja terus. tapi di kehamilan kali ini lebih banyak dekat dengan suami kayak gitu, manja kayak waktu Kalisa nggak sih? Sama aja, nggak hamil juga sama. Jadi Habib udah cuek aja, paling ya itu paling pengen makan apa dibeliin nggak dimakan, itu sih yang penyakit mubazir. Kata Habib sih penyakit setannya nih, pengen apa dibeliin nggak mau gitu. Berarti nggak ada beda ya kehamilan sebelumnya dengan kehamilan Belum ada yang beda, iya, tapi ya nggak tahu nih, mudah-mudahan seterusnya baik-baik aja. tapi Kalisa sendiri udah dikasih tahu belum sih terkait ini, terus mungkin reaksi dia pas tahu? Udah dia selalu pegang perut, terus kayak dia minta gendong atau minta pangku terus keduduk perut, maaf ya dede gitu, terus dia udah bilang sehat-sehat ya dede gitu, terus dia udah nerima untuk ngerubah, dia dipanggil kakak, bukan dede Kalisa lagi tapi kakak Kalisa. Akhirnya dia dede mau kakak mau gitu, akhirnya dia udah tahu dia mau jadi kakak, itu sih. Tapi dia sendiri kayak akan tahu punya anak nanti, dia sendiri lebih manja kah? Atau seperti Dia apa? dia tahu, dia sampai pegang perut kok. Dia sampai bilang apa? Sehat-sehat ya dede. Sehat-sehat ya Dede. Ngadi iya sih, Ngadi tuh lebih nempel sama aku, iya, minta gendong, lebih manja, iya sih. Aku kan nggak percaya kan dulu kayak gitu. Dulu waktu hamil Kalisa kayak Syatir juga agak rewel, aku pikir kebetulan. Pas Kalisa bener-bener kita percaya, kayaknya memang naluri anak tuh kalau mau punya adik memang agak Beda-beda. lebih manja, lebih cranky gitu. Tapi akhirnya sekarang ini lebih menjaga nggak sih, kan kita tahu kalau kita kan menjaga banget nih Iya. orang kemana-mana selalu menjaga banget, apalagi sekarang kan lagi hamil. Lebih parno sih, setelah udah tahu efeknya lebih parno lagi. Jadi waktu kehilangan mama sempet over lagi kan akunya gitu, udah mulai baru mau relax, akunya yang kena, makanya agak-agak lumayan ya galak juga ke Habib, kayak kalau tadi main futsal kayak Bib pertengahan kalau lagi istirahat pakai masker ya, meskipun ngos-ngosan tapi kayak yuk gitu, kayak lebih udah deh nggak mau karena ternyata isoman itu stres sih. Aku ngerasa isoman itu yang bikin imun kita turun juga sebenarnya kan gitu. Jadi ya beda kalau di rumah doang, karena emang keinginan kita sama isoman tuh bener-bener bikin mentally down aja. Makanya aku bilang kayak jangan sampai terulang lagi deh. Habib S2, aku S1. Tapi cuma 1 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 1 hari dicek apa namanya, swab antigen. Besoknya PCR, Besoknya negatif.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.